Setiawan dengan NIM 10/2018-006. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran UPLIDA. Hari ini saya akan melakukan praktikum patologi klinis, yaitu suspensi tinja menggunakan mikroskop. Oke, yang pertama kita harus menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama kita memakai masker. Oke, jika sudah, kita harus cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu kita juga harus memakai handscoon, tapi hari ini saya tidak memiliki handscoon, jadi kita hanya menyebutkannya saja. Lalu kita juga harus memakai gas lab. Oke, selanjutnya jika sudah melakukan semua persiapannya, kita bisa melakukan praktikum. Oke, pertama saya akan menunjukkan dulu reagen-reagennya. Pertama kita memakai Lugol, lalu kita pakai Sudan 3, serta eosin. Itu reagen-reagen yang dipakai. Lalu kita juga memakai NaCl. Serta kita juga harus mempersiapkan sediaannya. Sediaannya itu memakai objek glass serta cover glass untuk nanti dilihat menggunakan mikroskop. Oke, lalu tinjanya. Nah, kita pertama harus lihat dulu tinjanya secara makroskopik. Dari tinja secara makroskopik kita bisa melihat ada warna. Ini hanya contoh saja, normal itu biasanya warnanya coklat normal ya. Bisa juga kehitaman mungkin. Lalu kita lihat konsistensinya, mungkin padat atau cair atau lembek. Lalu kita bisa lihat juga secara makroskopik mungkin kalau ada darah, pus atau nanah, serta lendir. Oke, yang pertama kita membuat dulu suspensi tinjanya. Suspensi tinja itu dibuat menggunakan satu bagian dari tinja dicampur 2 bagian dari NaCl. Satu bagian, 2 bagian dari NaCl. Jika sudah dihomogenisasi, dicampur, maka sudah jadilah suspensi tinjanya. Oke, jika sudah, maka kita ambil sediaannya, cover glassnya, lalu kita ambil salah satu reagen. Pertama mungkin kita ambil Sudan 3 dulu. Sudan 3 diambil 2 tetes, ditambah juga etanol 95%. Tapi sebelumnya kita ambil suspensi tinjanya terlebih dahulu. 1 tetes suspensi tinja kita ambil, lalu kita ambil 2 tetes Sudan 3. Lalu kita homogenisasi. Oke, jika sudah kita taruh. Lalu untuk sediaan kedua kita memakai Lugol. Reagen Lugol. Kita ambil dulu suspensi tinjanya 1 tetes. Lalu kita ambil Lugolnya 2 tetes. Lalu kita homogenisasi. Jika sudah, untuk dengan cover glass. Oke, untuk yang ketiganya kita memakai eosin. Kita ambil dulu suspensi tinjanya 1 tetes, lalu eosinnya 2 tetes, lalu kita homogenisasi, kita campur, aduk-aduk. Jika sudah, kita taruh dengan cover glass. Oke, ketiga sediaan sudah selesai dibuat. Kita bisa saja mungkin hanya menggunakan 1 atau bahkan 2 preparat saja, tapi ini kita pakai 3. Yang penting itu konsepnya itu kita harus ada jarak, supaya kita pas diperiksa di mikroskop kita nggak ketukar-tukar gitu mana yang sudah 3 eosin dan lain-lain. Oke, selanjutnya jika sudah bisa menggunakan mikroskop. Mikroskop kita harus perhatikan juga, yaitu kondensor itu harus diturunkan, sangat-sangat diturunkan, serta selain kondensor yaitu diafragma harus ditutup. Diafragma harus ditutup. Jika sudah kita bisa masukkan, lalu pertama kita menggunakan pembesaran 10 kali terlebih dahulu. Pada pembesaran 10 kali kita bisa melihat serat serta epitel, tapi tidak begitu jelas. Selanjutnya kita ganti menggunakan pembesaran 40 kali. Pada pembesaran 40 kali kita dapat melihat serat dan epitel jauh lebih jelas lagi daripada sebelumnya. Serta kita bisa melihat amilum, serta kita bisa melihat eritrosit serta leukosit. Kita bisa melihat parasit, mungkin ada telurnya parasitnya. Kita bisa melihat lemak. Kita juga mungkin bisa melihat epitel dan serat tadi lebih jelas lagi. Oke, mungkin itu saja untuk cara pembuatan suspensi tinja dan mempersiapkan sediaan untuk dicek menggunakan mikroskop. Oke, ini adalah hasil yang dilihat apabila melihat menggunakan mikroskop. Yang pertama itu adalah amilum. Amilum itu bisa dilihat menggunakan reagen Lugol. Selanjutnya ada lemak. Lemak bisa dilihat pada penggunaan reagen Sudan 3.
Selanjutnya ada serat. Serat itu ada dua ya, bisa dari vegetable atau sayur-sayuran, atau dari serat-serat makanan, daging gitu. Bisa dilihat pada sediaan reagen eosin, ini untuk yang dagingnya ya, bisa dilihat. Lalu pada eosin juga bisa dilihat eritrosit, ini ada eritrosit, lalu leukosit bisa dilihat juga. Nah, ini ada perbandingan untuk leukosit dan eritrosit. Leukosit itu yang lebih besar daripada eritrosit, sementara eritrosit itu dia kayak bening-bening gitu dan bentuknya lebih kecil. Nah, ini adalah contoh parasit ya pada suspensi tinja. Saya mengambil Trichuris trichura sebagai contohnya. Ini adalah contohnya. Oke, itu saja. Lalu ini adalah interpretasinya berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ini adalah contohnya, misalnya warnanya coklat, normal itu biasanya warna coklat, terus konsistensinya tuh dia lembek, tidak terlalu padat maupun tidak terlalu cair juga, terus tidak ditemukan lendir negatifnya, tidak ditemukan darah, lalu tidak ditemukan pus juga negatifnya. Lalu secara mikroskopik ya tadi ya, eritrosit, leukosit itu tidak ditemukan, bisa juga ditemukan, tapi kalau ditemukan juga belum tentu itu adalah penyakit, asal masih dalam batas normal. Eritrosit dan leukosit belum tentu ditemukan. Terus amuba negatif, telur cacing juga tidak ditemukan, normalnya juga tidak memang ditemukan. Lalu epitel itu normal apabila terlihat dalam tinja, tidak apa-apa, positif nilai rujukannya. Sisa atau serat makanan itu nilai rujukan harusnya normal itu negatif. Aminum juga yang hitam-hitam tadi itu harusnya negatif. Lemak yang berwarna orange pada sudah 3 itu juga negatif nilai rujukannya. Yeast atau sel ragi juga negatif. Oke, itu adalah presentasi saya untuk praktikum patologi klinik pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.